Live sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, salam hormat untuk seluruh. Pada kali ini di webinar Puspin Palira seri yang ke-7, kita akan berbicarakan topik peta jalan pengangkatan perangkat desa agar apa yang akan kita diskusikan bersama pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Marilah kita awali dengan doa bersama, tentunya menurut agama dan kepercayaan. Berdoa mulai. Terima kasih. Saudara sekalian, sesungguhnya pada sore hari ini kita tetap bersama dengan host kita, Mas Romi Sundara, yang posisinya ada di siang hari ini. Ada tugas yang harus menyiapkan Bintek di Bandung. Oleh karena itu, beliau tidak mengikuti secara aktif, cukup dan pertemuan atau diskusi kita, webinar kita pada sore hari ini tanpa host yang handle secara tunggal. Jadi mohon dimaklumi. Yang penting adalah kita semuanya punya niatan tholaqul ilmi. Baiklah, saudara sekalian, bersama Puspintek Palira, marilah kita lanjutkan sebelum masuk materi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bukti kecintaan kita, kebersamaan kita dalam bingkai besar negara kesatuan Republik.
kasih, saudara sekalian. Kita lanjutkan dengan memulai materi. Mungkin pada saat ini nanti di tengah-tengah saya menyampaikan materi, ini kalau ada peserta baru hadir nanti ya berarti sedikit agak berikut karena saya harus juga memfungsikan diri sebagai hostnya atau sebagai. Baiklah saudara sekalian, mari kita kupas tentang bagaimana peta jalan pengangkatan perangkat desa. Saya langsung pada share screen materi kita pada siang hari ini. Dan sekalian saya mau saya kirim ya materinya supaya teman-teman juga bisa peta jalan mengatasi perangkat desa. Oke. Itu sudah saya kirim. Nah, saudara sekalian, mengawali penjelasan saya terkait dengan peta jalan pengangkatan perangkat desa ini. Apa yang saya uraikan ini saya merujuk pada beberapa regulasi. Tentunya yang paling atas adalah Undang-Undang Nomor 6, kemudian PP, peraturan pemerintahnya adalah, ini ada 3 ini sebenarnya sama karena ini adalah perubahan yang sampai 2 kali perubahan. Mulai PP 43 2014, 47 2015 dan 11. Kemudian Permendagri yang kita jadikan rujukan adalah Permendagri 83 dengan perubahannya di tahun 2017 itu nomor 6. Sedangkan untuk tingkat daerah adalah perda masing-masing kabupaten. Perbu jika ada. Kenapa saya katakan jika ada? Apabila perdanya ini mengamanatkan dibuatlah perbu. Nah, meskipun sampai hari ini tampaknya ada jalan memotong dan ini salah. Banyak sekali daerah ini tidak membuat perda tentang pengangkatan dan pemerintahan perangkat desa, tapi perbu. Yang benar adalah harus perda dulu, amanat Permendagri nomor 83. Kalau tidak ada perdanya atau ada perbu, itu berarti menyalahi itu perundang-undangan. Karena apa? Perintah undang-undang adalah bahwa tentang itu lebih lanjut terkait dengan pengangkatan dan pemerintahan perangkat desa itu akan diatur dengan peraturan daerah, bukan perbu. Baru kemudian kalau perdanya itu ada bunyi lebih lanjut diatur dengan perbu, inilah baru muncul perbu. Nih. Sedangkan perdes, perkades dan kekades ini diatur atau tidak diaturnya perda maupun perbu, perdes, perkades terkait dengan ada kaitan dengan serangkaian kegiatan pengangkatan dan pemerintahan perangkat desa itu harus ada. Karena apa? Mendasarkan pada berdasarkan pada kewenangan. Berdasarkan pada kewenangan. Di dalam Permendagri nomor 83 itu ada perintah terkait dengan bagaimana
pengelolaan atau mekanisme kerjanya daripada tim penjaringan dan penyaringan perangkat desa itu Perkades, diatur dengan Perkades. Nah, sedangkan Perdesnya ini terkait dengan apa? Kewenangannya, maka akan lebih bagus itu dimunculkan urut mulai dari Perdes, baru ada Perkades, lalu Kepkades. Kepkades ini terkait dengan apa? Keputusan kepala desa tentang pengangkatannya, keputusan kepala desa tentang tim penjaringan dan penyaringannya. Baik, selebihnya akan kita kupas sedikit demi sedikit. Peta jalan daripada pengangkatan dan pemberhentian pengangkatan perangkat desa. Saya membuat satu rute, petanya itu ada 6 tahapan. Tahapan regulasi, tahapan penjaringan, tahapan penyaringan, tahapan pelaporan, lalu tahapan rekomendasi, yang paling akhir adalah tahapan pelantikan. Dalam 6 tahapan ini, setiap tahapan ini ada yang lebih dari 1 langkah. Lebih dari 1 langkah. Tapi masuk dalam 1 tahapan gitu. Nah, ini akan kita uraikan satu. Sebelumnya saya mohon audionya yang lain mohon ditutup supaya tidak mengganggu. Mohon teman-teman yang audionya on ditutup, ya saling menyadari lah. Biarlah salah satu dulu. Oke. Nah, saudara sekalian, sebagai catatan awal perlu saya sampaikan bahwa peta jalan sebagaimana yang akan kita uraikan ini kegiatan pengangkatan perangkat desa itu hanya terjadi dalam kurun waktu 2 bulan setelah ada kekosongan perangkat desa. Setelah ada kosongan. Jadi tidaklah benar kalau kemudian sampai terjadi ada pengangkatan perangkat desa massal, nunggu yang lain-lain 1 kabupaten, ada yang 2 tahun makan kosong dibiarkan. Itu adalah menyalahi undang-undang. Kenapa? Kekosongan perangkat desa itu harus sudah diisi secara definitif, itu hanya ada waktu 2 bulan. Nah, pada saat kosong 2 bulan ini, siapa yang menjalankan tugasnya adalah PLT oleh perangkat desa yang setingkat minimal, selebihnya adalah 1 tingkat di atasnya. Itu 1 tingkat di atasnya ya hanya Sekdes gitu. Nah, yang setingkat itu nama, kaur dengan kaur, kasih dengan kasih. Ini. Tuh. Nah, kalau kepala dusun itu kan juga tetap dengan 1 tingkat dengan apakah kasun dengan kasun bisa jadi, tapi akan lebih arif nanti kalau kepala dusun itu bisa di PLT dulu oleh salah 1 kaur atau kasih yang kebetulan domisilinya ada di dusun tersebut. Adalah cara yang paling arif. Nah, jeda waktu tahapan demi tahapan ini harus diatur dalam peraturan Karena di dalam Permendagrinya itu tidak sampai mengatur berapa hari pendaftarannya, berapa hari harus pengumuman, berapa hari nanti kalau terjadi pendaftaran tahap kedua diperpanjang pertama, kedua, tidak diatur di Permendagrinya. Itu bisa diatur kalau memang perdanya ada, tinggal nanti itu di perdes yang jelas bahwa di perdesnya lah detail itu harus diatur secara detail. Ini.
Lalu yang ketiga, pengisian perangkat desa itu bersifat lokal dan personal. Ini adalah menegaskan apa yang saya sampaikan tadi. Nunggu ada yang 2 tahun, baru nunggu ada ngasal satu kecamatan, ada satu kabupaten. Bahwa persoalan kekosongan perangkat desa itu personal dan lokal. Jadi bisa jadi hari ini ada tes pengisian perangkat desa itu hanya 1 orang karena ada 1 orang kosong jabatannya. Dan itu lokalitas desa sendiri karena kewenangannya. Begitu. Ini sebagai catatan awal untuk mendasari sebelum kita masuk pada tahapan-tahapan atau langkah demi langkah. Pada tahapan pertama, tahapan regulasi, ada 2 langkah. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah kepala desa atau BPD harus menerbitkan dulu peraturan desa tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Makanya ini tidak perlu menunggu ada kosong. Begitu sekarang misalnya kepala desa baru, ini sudah ada peraturan ini enggak? Kalau enggak, segera buat. BPD begitu diresmikan, ada kekosongan regulasi ini, segera diajukan. Karena BPD juga punya hak inisiatif. Namun sebelum peraturan ini dibuat, peraturan tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dibuat ini, desa harus punya dulu perdes tentang kewenangan desa dan perdes tentang SOTK, susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa. Karena 2 ini menjadi urutan sebelumnya. Maka ini saya tulis ini 3, ini 1, 2. Karena urutnya seperti ini. Perdes nomor 3 ini tentang pengangkatan ini, maka salah satunya yang menjadi landasan hukumnya adalah nanti juga perdes tentang SOTK ini. Karena di SOTK inilah memunculkan salah satunya adalah formasi perangkatnya. Swadaya, swakarya, atau swasembada. Kalau swadaya itu hanya 2 kaur 2 kasih, kalau swakarya adalah bisa 2 kaur 3 kasih, atau sebaliknya 2 kasih 3 kaur. Sedangkan swasembada adalah 3 kaur 3 kasih. Makanya ini harus muncul dulu. Nah, jika ada desa tiba-tiba mau mengangkat perangkat desa tapi tidak ada peraturan ini, berarti apa? Itu inkonstitusional. Rakyat itu bisa menggugat itu. Proses itu berarti itu batal demi hukum. Itu bisa digugat dan bisa dibatalkan. Ini. Kenapa demikian? Karena negara hukum semuanya adalah harus berdasarkan hukum. Tapi kok dibiarkan saja? Yang membiarkan juga berarti apa? Gagal paham atau memang nggak paham. Itu. Langkah kedua dalam tahapan regulasi ini adalah kepala desa. Setelah ketiga peraturan ini dimiliki, maka pada saat itu berikutnya, kepala desa harus menindaklanjuti dengan menerbitkan peraturan kepala desa tentang pedoman penjaringan dan penyaringan perangkat desa. Itu untuk pengangkatan. Ini bisa jadi ada 3 peraturan tapi kegunaannya yang berbeda. Nanti akan kita kupas pada seri yang 18 nanti tentang peta jalan mutasi. Ini ada 3 seri yang nyambung. Seri 16 ini ada 17 ini tentang peta jalan pengangkatan perangkat desa. Seri yang ke-18 nanti adalah peta jalan mutasi perangkat desa. Dan seri yang ke-19 nanti adalah tentang peta jalan pemberhentian perangkat desa. Setidaknya ini harus menanti itu dari perdes tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ini akan ada 3 peraturan kepala desa yang menindaklanjuti atau dijadikan 1 juga bisa, tetapi ini kurang pas.
Kalau untuk pengangkatan saja muncullah Perkades tentang pedoman penjaringan dan pengangkatan penyaringan perangkat desa. Lalu perlu nanti itu ada Perdes tentang pedoman mutasi perangkat desa. Yang ketiga ada Perdes tentang peraturan kepala desa tentang pedoman pemberhentian perangkat desa. Jadi Perdes pengangkatan dan pemberhentian ini akan bisa ditindaklanjuti oleh kepala desa dengan 3 peraturan kepala. Tuh. Baik. 2 langkah atau langkah yang kedua. Ini masuk pada tahapan regulasi. Ini dibuat tidak harus menunggu atau jangan menunggu adanya kekosongan perangkat. Kalau adanya kekosongan perangkat lama ini nanti 2 bulan nggak nyampe, itu nggak bisa terlaksana. Itu. Tapi ini dibuat ini karena ini Perdes ini Perdes permanen. Tidak hanya 1 tahun berlaku lalu ganti, tidak. Selamanya sepanjang masih relevan dan tidak ada perubahan kebijakan yang di atas yang lebih signifikan begitu. Tahapan yang kedua adalah tahapan penjaringan. Berdasarkan peraturan kepala desa tentang pedoman penjaringan dan penyaringan perangkat desa, maka kepala desa ini membentuk tim dengan keputusan kepala desa. Lazimnya orang-orang menyebutnya itu SK, gitu ya. SK kepala desa itu keputusan kepala desa. Nah, tim ini akan bekerja untuk melakukan penjaringan dan penyaringan. Nah, siapa tim ini? Personilnya adalah terdiri atas perangkat desa, upayakan perangkat desa yang membidangi. Siapa ini? Jika kebetulan itu yang ada jabatan itu adalah paling tidak ada 2 orang, sekdes dan kasih pemerintahan. Ini yang membidangi. Jika kasih pemerintahan kebetulan yang kosong, ya sekdesnya saja. Atau mungkin ditambah 1 perangkat desa lainnya atau tata usaha dan umum. Jadi mana yang lebih dekat ke arah ini? Atau PLT-nya kasih yang kosong tadi. Lalu ditambah LKD dan tokoh masyarakat. LKD ini bisa diambil dari LPM atau mungkin PKK, Karang Taruna, itu LKD. RT, RW itu LKD. Tokoh masyarakat ini lebih coba berpikir saja ke apa? Pada status kedudukan seseorang itu dalam organisasi kemasyarakatan. Ini menarik juga, ini seringkali saya juga ada itu pertanyaan, tokoh masyarakat itu apa? Sebab banyak sekali di desa-desa itu ngawur karena TS-nya, padahal TS-nya itu seorang Brahmacora, katanya tokoh masyarakat, kan bingung. Tokoh masyarakat Brahmacora ini tokoh apa ini? Gitu. Ya, mestinya harus apa? Kembali kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tokoh itu apa? Kan gitu. Jadi tidak boleh hanya banyak loh itu terjadi semacam ini. Mengklaim tokoh masyarakat ternyata adalah tokohnya Brahmacora. Gitu. Itu tidak bisa itu. Kedudukannya ya dengan apa? Menggunakan saja pendekatan organisasi kemasyarakatan. Oh ternyata itu kebetulan ketua Muhammadiyah, ketua NU Ranting, ketua Fatayat, ketua Aisyah, begitu. Itu tokoh masyarakat yang kebetulan tidak menjadi LKD, jadi di luar LKD. Nah, pada saat kepala desa membentuk tim ini dengan keputusan, BPD juga membentuk tim pengawas internal oleh BPD. Tentunya adalah paling tidak ya 3 orang dari anggota BPD itu ya ada yang membidangi terkait dengan pemerintahan. Bersamaan dengan itu pula camat ini karena sebelumnya kan ada koordinasi kontrolnya dengan camat, maka
Camat juga menyiapkan dengan membentuk tim pengawas eksternal dari unsur kecamatan. Itu kalau toh camat ternyata melibatkan itu Forkom Pincam, ya silakan saja. Cuma itu tidak elok. Sebab apa? Dari kepolisian dan itu TNI di tingkat kecamatan itu tidak harus ikut di dalam pengawasan ini. Memang tugasnya juga sudah itu sudah jelas tugas. Ini murnikan ini adalah dari orang-orang sipil supaya enak. Itu tidak harus dimasukkan dalam tim pengawas namanya dan ramil atau babinsa itu sudah apa itu sudah punya tugas di desa itu sebagai babinsa. Begitu juga tentang itu kamtipmasnya. Ini dari kepolisian. Kadang banyak yang saya amati ini pengawas eksternal dari kecamatan itu ada ramil kapolsek camat. Ya, ini ujung-ujungnya adalah persoalan bukti amplop. Jangan begini, gitu loh. Kita belak-belakan aja, ini fakta kok ya. Ini langkah keempat dalam tahapan penjaringan ini, kita masuk pada langkah keempat setelah tim-tim ini orangnya sudah terbentuk, timnya baik tim yang menjaring, menyaring maupun yang ngawasi, ada 3 tim ini sudah siap. Baru langkah 4 jalan adalah tim penjaringan ini menyusun rencana kerja anggaran. Di dalam menyusun rencana kerja ini harus mengacu pada tata kelola kegiatan anggaran yang ada di APBDes. Oleh karenanya akan sangat bagus kalau kegiatan anggaran ini, kenapa kemudian tadi saya sarankan apa itu kasih pemerintahan yang menjadi anggota tim ini, karena kasih pemerintahanlah nanti itu yang menandatangani dokumen anggaran sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pengisian perangkat desa itu kalau di Siskudes itu yang tanda tangan PKA-nya nanti adalah kasih pemerintahan. Karena ini harus masuk di dalam sistem keuangan desa atau di Siskudes. Nah, anggaran ini di dalam anggarannya ini tim ini sepertinya gambarannya adalah seperti kerjanya TPK, begitu loh. Tim pelaksana kegiatan. Oke, nah, sedangkan anggaran ini nanti sebelum disetujui oleh kepala desa, disampaikan kepala desa, tapi harus juga melalui proses diverifikasi sekretaris desa. Ini. Jadi mekanisme penggunaan anggarannya tetap harus mengacu kepada sistem penganggaran yang ada di APBDes. Ini adalah tahapan penjaringan, di langkah ketiga dan langkah keempat. Masih di tahapan penjaringan. Setelah orangnya, kemudian anggarannya disiapkan. Selanjutnya adalah kalau sudah membuat program kerja anggaran, maka diteruskan dengan tim ini menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang pendaftarannya. Berapa hari pendaftarannya dibuka, sampai berapa kali tahapan apabila itu. Semuanya harus diatur di Perdes. Detail ini. Maunya misalnya dengan pola pendaftaran itu tahap pertama 10 hari, apabila masih kan minimal harus 2 yang daftar, kalau belum ada yang 2 maka diperpanjang 7 hari, atau kemudian ditambah lagi kalau belum ada 5 hari, atau dengan angka yang tidak seperti ini pun juga silakan. Yang penting apa? Di Perdes aturannya. Di Perdes. Kalau Perdes tidak ada, mereka bekerja berdasarkan apa? Tidak bisa. Oh, berdasarkan Perbu. Nah, inilah. Perbu
ternyata Pergub ini dibuat tidak ada perdanya, maka Pergub itu adalah tidak sah. Karena di amanat Permendagri itu amanatnya adalah perintahnya adalah perda, bukan Pergub. Ini banyak loh saya lihat di daerah-daerah ini. Nah, kenapa kok tidak ada perda? Berarti Pak, orang-orang jiwanya juga tidak paham itu, tidak baca Permendagri itu. Gitu loh. Padahal itu kan enak peluang kalau mau buat perda, satu perda berapa tuh biaya? Kan nggak dapat bagian. Tuh, saudara sekalian. Nah, ini. Kemudian yang penting bahwasanya kegiatan untuk informasi pendaftaran ini adalah kepada masyarakat itu harus, kalau dengan bahasa singkatnya itu, melalui media yang mudah diakses masyarakat. Banyak loh ini ragamnya, termasuk dengan media online, media sosial macam-macam. Tidak harus dengan di atau mungkin di kartu, di pasar, dipasang itu pendapat. Monggo silakan, nanti mudah deh. Kemudian langkah ke-6 masih dalam kaitan penjaringan ini adalah kalau sudah selesai pendaftaran waktunya, maka maka harus dilakukan verifikasi oleh tim. Ketika memverifikasi ini, upayakan diverifikasi dalam sebuah musyawarah terbuka anggota tim dan diundang itu tim wasnya. Undang ke kepala desa. Sehingga jelas, oh dokumen ini oke. Kan pakai checklist saja. Siap, oh ya, lolos, ini lolos. Tinggal checklist begitu. Gampang banget. Gitu. Nah, apabila ada dokumen yang meragukan, baru dilihat bersama. Dicek bersama. Oh, ternyata ijazah ini. Segera ini disampaikan. Harus dimintakan permohonan agar apa? Dibawa ke apa itu dengan apa itu pengantar kepala desa, bisa langsung ke dinas terkait yang mengeluarkan ijazah, minta dicocokkan, benarkah ini ijazah dikeluarkan ini, gitu. Maka peraturan Mendikbud dan peraturan Dirjen Pendidikan Agama Islam di Kemenak itu terkait dengan apa itu ijazah atau keterangan kependidikan, supaya dibaca di tim. Sebab itu ada caranya dan formatnya itu jelas, dikasih contoh, ada formatnya. Kalau formatnya tidak seperti itu, ini sangat dimungkinkan ini bisa dicurigai bahwa ini ngawur ini. Sebab di situ sudah ada formnya dalam tata nasihat dinasnya. Ini ada di tahapan ke-6. Verifikasi ini fair, terbuka. Nah, dokumen ini mana yang memenuhi syarat dan mana yang tidak. Ini kan sebagai apa? Sama dengan verifikasi ini adalah seleksi awal, seleksi administrasi. Ini namanya pada penyaringan di tingkat administratif saja. Nah, setelah itu hasil daripada verifikasi ini disampaikan dalam musyawarah secara terbuka, undang seluruh di samping panitia, pengawas juga kepala desa, undang juga para calon seluruhnya. Jika mereka misalnya ada yang meragukan calon yang lain dengan minta ditunjukkan dokumennya, silakan itu diputar supaya diperiksa satu-satu mereka sudah fair menerima. Oh iya, itu. Jangan sampai ada yang ditutup-tutupi. Kalau mereka ternyata ada yang ragu, karena Pak ini setahu saya kemarin itu dia tidak sampai lulus kok, ini kok ada ijazah ini apa ya? Oh ternyata paket. Oh ya ya. Loh, tapi paketnya kok ini meragukan dan sebagainya. Silakan disampaikan agar dapat dicek. Nah sebelum dicek itu panitia supaya tidak kehilangan maka panitia harus segera melakukan cross check ke institusi yang mengeluarkan ijazah kebenarannya. Biasanya kalau sudah ada surat keterangan atau paket yang harus diamati betul ini. Jadi ini pada tahapan kedua yaitu penjaringan.
Lebih saya simpulkan dari tahapan kedua ini ada 5 aktivitas, yaitu langkah ketiga, keempat, langkah kelima, keenam, dan ketujuh. 5 langkah ini adalah pada proses mulai dari baru sampai dengan penjaringan. Sekarang tahapan yang ketiga adalah penyaringan. Dalam tahapan penyaringan ini ada 2 langkah, langkah ke-8 dan langkah ke-9. Penyaringan ini bahwa pengangkatan perangkat desa itu dengan seleksi. Ini harus kita catat. Seleksi. Dan seleksi ini sebagai catatan, upayakan seleksi ini berarti pakai tes. Nah, pakai tes ini harus diupayakan tes ini yang objektif. Jangan sampai dimunculkan ada tes yang subjektif. Misalnya, interview itu pasti subjektif. Ya, seenaknya yang memberi tanya jawab. Itu tidak fair. Itu gaya lama, gaya orde baru. Dengan dalih screening, dengan dalih litsus, macam-macam itu. Sudahlah. Tinggalkan dengan pola-pola lama yang sesungguhnya adalah ini sangat merugikan orang lain. Akan sangat bagus, yaitu apa? Hindari tes yang subjektif. Ini, hindari tes yang subjektif. Kalau toh boleh ditambahkan tes itu tes kompetensi. Nah, tes kompetensi ini juga hindari yang subjektif, harus pada yang objektif. Gitu. Misalnya sekarang ini dengan alat-alat tes itu yang bisa kok kalau sudah diprogramkan lewat sebuah aplikasi tertentu bisa tetap objektif. Apapun jawabannya ya itu. Nilainya akan ini begitu. Enggak kok berdasarkan otak orang, hati orang, saya suka ini saya buat nilai sekian. Ini wah ini pasti ini enggak beres gitu. Ini. Nah, dalam mengisi dalam hal menyusun ini soal tes ini, tim itu kalau dia mampu silakan membuat sendiri karena itu kewenangannya, jelas itu kewenangannya. Kepala desa saja tidak punya kewenangan untuk membuat soal. Nah, apabila tim ini merasa tidak mampu, tim bisa melakukan kerjasama dengan bisa perguruan tinggi atau lembaga masyarakat, lembaga swadaya masyarakat yang memang memiliki potensi. Ya, satu contoh misalnya kalau mau kerjasama ini misalnya dengan Puspintek Palira yang memang menangani tentang ada program untuk kerjasama dengan masalah tes ini, silakan bisa begitu. Jadi memang yang lembaga ini yang kompetensi. Ini itu apabila tim ini tidak mampu. Kalau mampu ya biar silakan. Itu kewenangan dia. Itu. Ini. Jadi di dalam proses menyiapkan penyaringan ini adalah untuk seleksi ini harus dilakukan dengan objektif dan tidak hanya objektif tapi harus dihindari yang berbau objektif. Langkah ke-9, setelah dilakukan seleksi terhadap calon ini, maka untuk pengkoreksiannya upayakan ini juga terbuka. Ya seperti menghitung pilkades itu terbuka begitu. Dan kalau bisa dalam satu waktu, hari ini tes misalnya jam
8 sampai jam 12, nanti istirahat jam 1, nanti dikoreksi bersama-sama, ada saksi. Setiap yang koreksi itu ada saksi. Jelas. Gitu loh. Ini kunci jawabannya, ini yang mengoreksi ada saksinya. Oh iya, jawabannya yang betul A, ini A, oke. Fair. Ini tidak akan terjadi banyak hal nanti. Diumumkan secara terbuka juga. Pada hari yang sama, sekaligus. Jadi, tes, seleksi, koreksi, dan pengumuman hasilnya itu dalam satu waktu. Ini. Sehingga di situ nanti sekalian langsung berita acara hasil tes itu bisa ditandatangani seluruh peserta. Sehingga tidak ada protes lagi berikutnya. Oke, juga ditandatangani oleh selain daripada peserta, kemudian tim penjaringan dan penyaringan, lalu tim was. Semuanya ikut tanda tangan. Jelas caranya. Tinggal sekarang nanti sore dibawa ke Pak Kad sebagai laporan untuk segera diajukan ke camat atau menunggu besok, dia enggak masalah gitu. Nih. Nah, ini tahapan ke-9 itu pelaksanaan tes itu sebaiknya seperti itu penyaringan. Terbuka sekaligus atau dalam waktu yang sekaligus. Baru kemudian itu laporan. Untuk laporan ini tadi saya singgung sedikit. Laporan panitia, laporan tim ini bisa sekaligus pada hari yang sama diserahkan pada kepala desa. Laporan hasilnya ini bukan laporan pertanggungjawaban tim ya, laporan hasil tes. Mohon audio yang lain dimatikan. Ya, mohon dimatikan audio yang lain. Nah, sedangkan untuk laporan ini ya, laporan ini tuh maksud saya adalah laporan hasil tes. Laporan hasil tes saja. Supaya apa? Segera dapat ditindaklanjuti kepala desa untuk disampaikan kepada camat untuk dimintakan rekomendasi. Karena waktunya terbatas, camat ketika ada menerima itu pengajuan rekomendasi dari kepala desa, camat hanya ada waktu 7 hari untuk membuatkan surat rekomendasi itu. Nah, terhadap persoalan ini rekomendasi, saya agak sedikit beda dengan yang ada di pasal 4 Permendagri nomor 83 dan itu pernah juga saya kritik, saya sampaikan pada Pak Cahyokumolo ketika beliau masih sugeng, sekarang sudah almarhum, bahwa ada pasal yang itu ini paradok. Kalau seleksi itu adalah yang dimaksud adalah seleksi itu berarti tertulis atau dalam proses seleksi ini, maka akan muncul ada nilai terbaik. Kalau ada seleksi dengan nilai terbaik, maka pasal yang ada di Permendagri nomor 83 di pasal itu pasal 4 itu ada berbunyi ini bentar, di pasal 4 itu pasal dalam hal rekomendasi camat, ini adalah ada begini di pasal 4 pada ayat 1 huruf D, hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat sekurang-kurangnya 2 orang calon dikonsultasikan pada camat. Lalu camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa selama 7 hari kerja, bukan 7 hari kalender ya, 7 hari kerja. Lalu rekomendasi diberikan pada camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan tertentu. Persyaratan tertentu ini yang sebenarnya jadi pedoman camat syaratnya.
memenuhi syarat atau tidak orang ini, nah itulah yang sebenarnya harus jadi acuan, bukan persoalan suka atau tidak suka. Nah, yang saya soroti itu tempo hari beberapa tahun yang lalu itu kan ada dua orang calon yang dikonsultasi. Kalau hasilnya itu sudah jelas hasil ada nilai terbaik dan nilai runner up ini, kenapa harus dua calon? Kalau misalnya 5 orang, ya siapa nilai terbaik itu ajukan rekomendasi selesai. Yang kita khawatirkan nanti itu akan rancu, ada orang nilainya terbaik, syaratnya juga lengkap, semuanya lengkap, terpenuhi. Hanya karena camat tidak suka atau ada pesanan tertentu, ternyata yang runner nomor 2 yang direkom, apa enggak nanti itu jadi bumerang, jadi beban itu. Maka pasal ini sesungguhnya itu benturan dengan apa yang sistem yang ya. Sehingga kalau saya pada tahun 2017 menyelenggarakan ini, Pak saya pakai yang dua, gimana bisa? Yang mana yang nilainya terbaik itu yang saya ajukan. Tinggal memberi rekom, gitu saja. Kalau enggak, ya ramai loh nanti. Gitu. Enggak berani hanya mengajukan 2 orang. Maka nanti akan di situ ada transaksional itu nanti. Rawan, rentan dengan ketidakjujuran. Ini. Nah, negeri ini sudah lelah, sudah muak dengan ketidakjujuran itu. Ini. Ketika saya sodorkannya 1 orang, oh, problem ternyata. Ya iya Pak, nah gimana lagi? Wong itu yang menang, itu yang terbaik. Kalau sodorkan yang kedua, orang mungkin nanti Pak Camat nggak berani malah itu. Nah, ini terkait dengan satu hal ini tadi, saudara sekalian, saya coba lanjut dari. Jadi langkah yang ke-11 ini, rekomendasi ini adalah lebih diarahkan sama itu untuk apa? Melihat syarat-syaratnya secara administratif itu. Nah, oke. Sehingga sampaikan saja kepada camat itu kalau akan lebih bagus ya sampaikan cukup 1 orang diminta rekomendasi. Walaupun itu ada kalimat sekurang-kurangnya 2, ngaco itu nanti supaya tidak ngaco. Baru kalau camat sudah memberikan rekomendasi di langkah ke-12 ini, maka tinggal 1 langkah lagi, yaitu di tahapan yang ke-6 adalah pelantikannya. Kepala desa melantik calon perangkat desa yang telah direkomendasi oleh camat dengan keputusan kepala desa. Ini. Oke. Tentang syarat-syarat tadi, ini mumpung masih ingat ini, kalau saat ini kan banyak itu kepala desa dengan itu kan syaratnya hanya WNI. Nah, ini sebenarnya kuncinya ada di tahapan pertama regulasi. Ketika kita menyusun itu perdes-perdes ini, terutama terkait dengan perdes tentang SOTK maupun di perdes tentang khususnya perdes tentang pengangkatan pemberhentian perangkat desa, di dalamnya ada syarat-syaratnya. Kita semuanya tahu bahwasanya salah satunya syarat yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial adalah dari penduduk desa itu minimal dengan KTP 1 tahun dibatalkan menjadi hanya WNI. Ini sebenarnya di perdes tentang pengangkatan ini, syarat itu akan bisa disiasati. Komisi Yudisial dan yang ketika itu membuat putusan ini dalam kaidah kebahasaan itu sebenarnya justru sangat leluasa desa itu untuk menambah, karena kalimat itu adalah baru sebuah anak kalimat atau bisa menjadi induk kalimat. Baru kalimat itu masih bisa dibuat kalimat majemuk. Dengan dalih apa? Kewenangan
di mana di dalamnya ada kewenangan ini, baik ada kewenangan berdasarkan asal usul, ada di dalamnya ini ada kewenangan berdasarkan skala lokal desa. Dari dua ini saja, ini bisa untuk mematahkan kata TNI yang mana itu bebas dari mana saja. Itu bisa dipatahkan dengan di perdes tentang kewenangan ini di dalamnya. Artinya apa? Itu bisa ditambah dengan apa? Syaratnya adalah warga negara Indonesia atau WNI yang berstatus sebagai penduduk desa. Nama desa Anda apa? Misalnya desa Mekarsari yang berstatus sebagai penduduk Mekarsari. Loh ini kan berarti bukan, loh kok bukan WNI, Pak. Cuma desa kami, karena kewenangan ini ada di kami, dan berdasarkan asal usulan kami itu sudah terbiasa sejak dulu itu. Kalau penduduk kami itu, perangkat desa kami itu yang memang itu dari warga kami sendiri. Kami tidak bisa, itu kan berarti merampas hak kewenangan kami. Maka di dalam perdes ini saya tambahkan frase warga negara Indonesia yang berstatus sebagai penduduk desa Mekarsari, titik. Maka bisa menangkis, bisa menolak semuanya. Begitu juga sebenarnya kalau tentang perda tentang pilkades, itu bisa diatur dengan apa? Calon kepala desa adalah WNI, tambahi yang berstatus sebagai penduduk desa setempat. Salahnya apa? Komisi Yudisial nampaknya luput dari pemahamannya terkait dengan apa? Dimensi kebahasaan. Ketika menyebut WNI di situ dianggap itu luas, malah itu memudahkan untuk disiasati, disempitkan. Kenapa? Ada keotonomian desa, keotonoman daerah, dan ada subsidiaritas daerah atau rekognisi desa dan subsidiaritas desa. Karena itu melanggar itu. Sehingga tidak jadi carut marut seperti ini. Masa ada perangkat desa di wilayah Jawa Timur itu yang lolos jadi ternyata orang Jogja. Ini kan konyol banget. Perangkat desa ini bisa bukan menjadi pamong desa, akhirnya menjadi apa? Pekerja, tidak pamong jadinya. Padahal keasal usulan sejak dulu kalau di desa itu yang merawat masyarakat itu pamong. Dalam bahasa Jawa pamong itu berarti orang yang punya tugas ngomong, meramut, membimbing, membina, bukan orang hanya pekerja di kantor itu kan pekerja namanya, tidak lagi pamong. Begitu, saudara sekalian. Ini saya makanya lupa tadi harus saya salto. Yang terakhir sekarang ini terkait dengan pelantikan. Karena terkait dengan pelantikan ini ada catatan akhir yang perlu disampaikan pada saat pelantikan, yaitu apa? Keputusan kepala desa. Ini yang saat sampai hari ini pun juga banyak yang tidak memahami tentang tata naskah dinas. Naskah-naskah dinas tentang keputusan terkait dengan basicking ini. Bahwa kalau keputusan kepala desa itu yang bersifat regeling, pengaturan, itu hanya ada asli atau leger biasanya, kalau orang kami itu menyebutnya leger, asli dan salinan. Seperti Anda melihat misalnya peraturan menteri itu ada yang diedarkan kan tidak aslinya, mesti salinannya. Salinannya sudah tidak ada stempel dan tanda tangan menterinya. Begitu juga di desa. Jadi keputusan desa yang untuk tentang pengangkatan itu ada asli, kemudian ada salinan, ada petikan, ada 3 macam. Namun sebenarnya, dan satu hal yang nomor satu ini, bahwa keputusan kepala desa tentang pengangkatan itu adalah personal, bukan kolektif. Mengapa? Karena perangkat desa itu
Selesainya masa jabatan berbeda karena berdasarkan tanggal lahirnya, umur 60 tahun. Tuh. Sehingga tidak ada ceritanya, tidak dibenarkan. Kalau ada SK atau keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa kok kolektif itu, nggak bisa dibenarkan. Rujukannya pada mana? Peraturan yang mana? Kalau ketemu peraturan menteri dan nggak ketemu, Anda ketemunya Anda apa? Di peraturan kepala atau perka ANRI, peraturan kepala Arsip Nasional Republik Indonesia. Lupa itu kan berarti bukan menteri, itu lembaga negara. Lembaga negara dan kementerian itu kedudukannya sama di bawah presiden. KPK juga lembaga negara, kejaksaan lembaga negara, kepolisian lembaga negara, Balai Besar Bahasa Indonesia juga lembaga negara, ANRI juga lembaga negara, KIP juga lembaga negara, bukan kementerian. Mereka independen sendiri. Selama ini kan orang mikirnya itu peraturan menteri, ya, ada peraturan lain yang juga bisa diambil, yang mengatur memang khusus spesial bidangnya terkait dengan kebahasaan. Ya, Balai Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dipakai, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, yang diproduk atau yang diputuskan oleh Balai Besar. Kalau tentang tata naskah dinas, oh ANRI. Nah ini munculnya personal, bukan kolektif. Asli itu hanya ditandatangani dan stempel kades, dan ini hanya dipakai untuk apa? Dokumen arsip, dilacak di filenya di kantor desa, di ruangannya Sedes. Lalu Sedes akan menindaklanjuti dengan menyalin salinan. Salinan ini di kepala desanya hanya TTD. Jadi ada huruf T, T dan D. Tidak ada tanda tangan, tidak ada stempel. Yang ada tinggal apa? Disalin apa itu? Disalin sebagaimana aslinya oleh itu sekretaris desa ini dengan tanda tangan dan stempel. Stempel apa? Stempel sekretariat, bukan stempel kepala desa. Ini untuk apa? Untuk laporan, untuk diberitahukan pemberitahuan pada BPD, LW supaya tahu putusan ini. Kemudian kepada yang bersangkutan dikasih petikan. Petikannya. Jadi petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan aur keuangan misalnya seperti itu, baru kemudian di bawahnya petikan. Tanda tangan stempelnya Sedes, sekretariat stempelnya. Gitu. Nah, itulah saudara yang dapat saya jelaskan tentang pengangkatan ini. Sengaja ada beberapa hal tadi tidak saya buka, tapi saya menginginkan ada pertanyaan atau ada sebagai pemantik diskusi, sebagai warna selain daripada yang saya jelaskan. Terima kasih. Saya tutup dulu ya share screen ini supaya kita bisa saling melihat. Ini kan saudara-saudara sekalian. Baik. Mas Saningar ada, ini Mas On Gorontalo. Ada, oh Ibu Lita juga hadir, ada Bu MA apa nih. Dan semuanya tidak harus saya sebutkan satu persatu. Saya ucapkan terima kasih dan mari kita bedah bersama pengangkatan atau peta jalan pengangkatan perangkat desa. Jika terjadi kondisi apa yang penjelasan saya tadi itu ternyata kok beda dengan apa yang Anda hadapi di daerah Anda, atau bahkan kebetulan Anda perangkat desa dan itu beda dengan yang saya alami atau saya diberlakukan pada saya, monggo ayo kita santai ya. Saya juga sambil minum kopi. Monggo. Silakan. Tanpa ada moderator ini langsung
Siapa yang mau ngomong langsung aja buka. Ngomong kok, Mas Saningar kayak yang buka mic dulu. Silakan. Halo, Iya. Pak Ketua. Oh, siapa dulu nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua. Waalaikumsalam. Monggo, Mas Poco ini siapa ini aslinya? Saya Pak Saringwar dari Kilensari Pararukan, Situbondo, Jawa Timur. Perangkat Oke, desa. silakan. Ya, Pak Ketua. Langsung saja Pak Ketua. Iya, monggo. Kebetulan Kilensari, Desa Kilensari, Kabupaten Situbondo mengadakan pemilihan kepala desa bulan 10 tanggal 6. Bulan 10, tanggal 6 bulan 10 tahun 2022. Ya, terus. Kebetulan salah satunya adalah kami, perangkat desa, mencalonkan kepala desa. Ya. Nah, kami sekarang sedang cuti dari perangkat desa. Cutinya kapan? Waktu bakal calon, pendaftaran. Pendaftaran langsung cuti? Sebelum pendaftaran. Dan sekarang Ya. calonnya sudah diputuskan? Bakal calonnya sudah diputuskan 8 calon. Bakal calon masih tes tanggal 12 bulan 9. Kok pakai tes, Mas? Perbuknya gitu ya, perdanya soalnya. Ya, kan yang diambil maksimal 5. Iya. Yang mencalonkan 8, termasuk salah satunya kami dari perangkat desa. Oke, yuk. Lanjut. Seandainya kami tidak jadi kepala desa dan salah satu calon yang lain jadi, seandainya kami diberhentikan dari perangkat desa, menurut Pak Ketua bagaimana solusinya? Saya harus bagaimana? Ini akan lebih pas seandainya kalau ditanyakan pada saat nanti kebetulan di materi dua seri berikutnya kita akan bicara tentang peta jalan pemberhentian perangkat desa, namun tidak mengurangi rasa hormat dan supaya tidak terlalu mengecewakan, mohon yang lain juga memaklumi karena ini timing, karena waktu yang harus memang ini harus dijawab. Tapi saya jawab singkat aja ya Mas ya. Jawaban yang lebih luas nanti akan ketemu pada berarti 1 bulan yang akan datang, karena per 2 minggu acara ini. Jadi kalau perangkat desa itu cuti Mas, kan juga cuti. Beda dengan BPD, kalau mencalonkan maka harus mundur dulu. Namanya cuti Mas. Kalau nggak jadi ya selesai, ya kembali lagi. Urusan itu nanti diberhentikan, berarti sepanjang ini tidak ada pasal yang kalau pasal yang untuk pemberhentian itu tidak ada pasal karena mencalonkan gagal, tidak ada. Yang ada adalah karena habis masa jabatan berarti usia 60 tahun. Yang kedua, karena meninggal dunia. Yang ketiga adalah karena mengundurkan diri. Dan yang keempat karena diberhentikan. Nah, diberhentikan ini karena apa? Pasal tindak diberhentikan ada mulai ABD di situ kan yang item-itemnya ABD ini. Salah satunya di situ tidak ada. Karena kemarin mencalonkan gagal, tidak ada. Sepanjang Anda menjalankan tugas keperangkatan itu dengan baik, dengan benar, maka tidak ada alasan. Jika itu dilakukan, maka apa? PT-UN. Itu Mas. Singkat jawaban saya, tidak usah diperpanjang Mas, supaya nanti bakasannya enak tentang pengangkatan ini ya. Cuma, yang jelas kalau sampai diberhentikan, maka ya PT-UN Mas. Gitu ya. Solusinya adalah PT. Kalau memang bisa dirunding baik-baik, monggo. Kalau memang tidak bisa dirunding, ada PT-UN kan gitu. Itu. Ini. Misalnya kan begini Mas. Nih. Seseorang perangkat desa itu kalau di cuti itu mulainya setelah ditetapkan. Sebelum ketika daftar ini mengajukan cuti, kemudian menyampaikan pemberitahuan cuti, bukan mengajukan, memberitahukan bahwa akan mencalonkan. Dengan sendirinya nanti
ketika sudah ditetapkan menjadi calon kades, maka kepala desa harus menyampaikan surat pemberian cuti. Jadi sebenarnya cuti itu bagi perangkat desa yang mencalonkan itu bukan pengajuan, tapi pemberitahuan. Kalau mengajukan berarti nanti harus ada izin. Kalau pemberitahuan tidak perlu izin, hanya memberitahu. Ini harus dicatat. Ini bahasanya jelas di situ, memberitahukan. Nah, dalam hal perangkat desa itu mencalonkan apabila sudah dia akan diberi hak cuti ketika pada saat ditetapkan menjadi calon kepala desa. Tuh. Ini. Berarti pemberitahuan kami, Pak. Suratnya sebenarnya itu pemberitahuan, tidak berupa surat mau izin itu, tidak. Pemberitahuan. Surat Dasarnya, Pak. Permendagri nomor 83, Mas, bisa dibaca atau Mas? Oh, sampean kalau perangkat sampean jadi dasar diskusi kita hari ini tadi juga ada. Kalau sampean perangkat desa daftar kepala desa tentang jangan hanya peraturan tentang pilkada saja, tapi bagaimana peraturan tentang perangkat desa pun juga harus dipahami, dikuasai betul itu. Siap. Itu iya. Sedangkan Mas, kepala desa ini saya pikir Mas, sebenarnya sudah bakasan lama Mas ini. Bakasan lama banget ini tentang pilkades ini. Bahwa tentang adanya seleksi kepala desa setelah lebih dari 5 calon harus dijadikan 5 calon. Itu tidak perlu ada seleksi, itu seleksi semacam tes yang apalagi nanti subjektif. Nggak boleh itu Mas. Itu melanggar daripada apa? Hak-hak demokrasi masyarakat. Masyarakat nyalon kan itu mencalonkan jago-jagonya, kemudian itu disabotase atau dijegal di tengah jalan itu, apa nanti tidak jadi masalah? Itu berarti telah melanggar hak demokrasi. Yang benar Mas itu adalah seleksi administratif. Seleksi administratif itu akan jadi 5 sendirinya, gitu loh Mas. Misalnya Mas ya, orang nanti secara administratif akan dinilai, misalnya di artikel saya di Pusdin Palira ada itu Mas, contohnya juga ada itu kolom-kolomnya itu. Misalnya dari Mas, itu tingkat pendidikannya berapa nilai poinnya. Kalau SD misalnya 1, 2, 3 terus sampai dengan S1 itu berapa nilainya? Oke, nilainya per tingkatan tadi dinilai ada 1 poin, 1 poin. Sehingga kalau SLTA berarti 3, kalau S1 berarti 4. Maka dengan sendirian masih apa nilai yang terbanyak dari administrasi. Kemudian misalnya lagi ditambah taruh pendidikan. Lalu yang kedua adalah pengalamannya di sektor pemerintahan desa misalnya. Oh, dia pernah jadi RT, berarti jadi RW, pernah jadi LPM, pernah Karang Taruna, pernah perangkat berapa tahun. Nah, tahunnya itu, berapa tahunnya itu akan menjadi nilai. Seleksi administrasi itu begitu, Mas. Nah, kemudian, berarti kan pengalaman tadi, pengalamannya masa baktinya itu, pernah mengabdi di desa, misalnya itu. Yang kedua, ada yang ketiga, misalnya dengan ditambah lagi, misalnya dengan apa? Jarak tempatnya dengan kantor desa. Karena sekarang ini ada juga diperbolehkan bentuk orang dari luar desa, maka orang yang misalnya gini 0 sampai 5 kilo, 2 kilo atau 0 sampai 2 kilo nilainya 5 misalnya poinnya. Kalau 2 lebih sampai dengan 5 kilo poinnya 4 dan seterusnya, semakin jauh nilainya kecil maka dimungkinkan nanti yang jadi lolos itu adalah ya orang desa itu sendiri. Ini loh caranya. Ini. Kemudian yang keempat misalnya adalah apa? Urutan pendaftaran. Siapa yang mendaftar lebih dulu nilainya
lebih tinggi. Begitu. Misalnya sekarang ini nilai yang tertinggi pendaftaran itu 5 atau 6 misalnya. Daftar pertama dinilai atau kalau sekarang ini ada yang daftar 8, maka daftar yang pertama nilainya 8 dan urut sampai ke 8 itu nilainya 1. Begitu. Siapa yang nilai akumulasi nilainya terbanyak nomor urutan 1 sampai 5 itulah yang maju. Yang 6 sampai 8 urutannya, maka dengan sendirinya seleksi awal itu gagal. Enteng Mas, tidak pakai biaya. Nah, kalau model pakai tes seperti ini, yang terjadi apa? Togok menyogok. Yakin itu. Karena pakai apalagi ada tes, tulis, ada wawancara, dan sebagainya. Pasti itu terjadi. Dan ini yang nggak beres. Ketika nanti ada orang itu, dengan dukungannya itu sebenarnya besar sekali di masyarakat, tiba-tiba digital dalam tes semacam ini, apa enggak kasihan pada demokrasi masyarakatnya? Sebab yang terjadi ini bisa Mas ya, bisa itu di akal-akal seperti itu bisa. Kita ambil contoh Mas ya, ini ketika ada seorang kepala desa, Mas, dia baru 1 periode berarti 6 tahun, tapi seluruh perangkat desanya ini sudah lebih dari 10 tahun mengabdinya. Itu bisa juga digital. Dengan apa? Oh, semuanya daftar. Yang pengalamannya lebih rendah akan tinggal dengan sendiri. Inilah Mas. Ini harus dicermati kembali. Siapapun dari antara yang hadir ini yang kebetulan punya akses ke daerah masing-masing. Peraturan daerah terkait dengan apabila calon kepala desa itu lebih dari 5, kemudian dengan dilakukan seleksi, sampai seleksinya ada tes, lalu interview dan sebagainya, ini tolong sarankan, perda itu diubah. Perda itu diubah. Bisa kalau perda kami yang tadi di Lamongan tidak seperti itu, enak Mas. Kalau ada lebih dari 5, maka cukup seleksi administrasinya itu. Siapa nanti akumulasi urutan ke-6, ya dengan sendirinya nggak bisa lolos begitu. Jadi tidak pakai macam-macam. Nggak ada Mas kok seleksi kelebihan calon kemudian sampai tes, kemudian interview kepalanya, pasti ini akal-akalan. Nah, itu daerah ini seperti ini. Tes tulis Pak, basic komputer 150 soal. Nggak bisa Mas, kalau kepala desa itu tidak perlu punya kemampuan IT, tes tulis, komputer, dan itu untuk apa? Kepala desa itu yang dibutuhkan adalah apa? Manajemennya, kemampuan manajerialnya. Ngawur kan itu? Ngawur. Gitu loh Mas. Jadi harus rasional. Kepala desa itu Mas, yang dibutuhkan adalah kemampuan manajerialnya. Bagaimana seorang nanti itu pegang power agar apa? Polisi-polisinya, keputusan-keputusannya itu bijaksana. Itu yang penting. Itu pasti ngawur Mas itu. Wah, ini dasarnya perda. Ya perdanya itu goblok. Ya siapa yang buat perda? Itu aja kalau saya. Kalau saya ngomong kasar Mas ya, Lamongan saya. Mungkin kalau situ Bondo lebih kasar, tapi masih kasar Lamongan. jadi gitu Mas Anu. Di artikel saya di Puspinto Palere ada, kalau memang nanti teman-teman yang hadir ini ingin nanti bisa saya tunjukkan atau saya kirim, saya share Perbub Lamongan atau artikel saya itu. Artikelnya Pak, di-share Pak. Perbub Lamongan juga begitu Mas. Artikel juga ada, dan nanti itu nanti silakan jawab, saya akan saya carikan. Tapi bisa searching itu bisa kok juga. Seleksi administratif dalam kepala desa itu bisa itu. Searchingnya, kata kuncinya. Perbub Lamongan juga sama Mas, artinya sama itu Pak. Dengan seleksi cukup seleksi dengan administrasi itu Mas. Jadi siapa yang daftar lebih dulu nilainya lebih tinggi.
siapa yang rumahnya atau domisilinya itu lebih dekat dengan desa itu atau di desa itu, maka nilainya lebih tinggi. Dan calon yang lebih jauh nilainya lebih kecil. Jika ada calon lebih dari 5, maka nanti untuk menjadikan 5 yang 1 harus hilang, itu cukup dengan cara seleksi administratif itu. Inilah namanya penjaringan, Mas. Jadi kalau ada perda dengan model tes ini akal-akalan. Persoalannya apa? Fulus dan transaksional, dan ini sangat melukai demokrasi, Mas. Melukai demokrasi. Ya. Sampaikan ini. Salam dari Gus Bintik Baler, salam dari saya Nurozuki. Kalau ada perda macam itu adalah perda yang konyol, perda yang tidak menghargai demokrasi rakyat. Perda itu adalah telah melanggar hak demokrasi. Tak boleh begitu. Tak boleh itu. Inilah negara demokrasi. NKS seperti ini. Jadi jiwa-jiwa daripada demokrasi itu harus, ruhnya itu harus ada. Kalau ini, wah ini bukan ruh demokrasi. Jadi bayangkan Mas, ada kalau model seperti Mas apa itu Saningwar tadi ya, tentang dengan tes seperti itu, bisa jadi seseorang itu pendukungnya buahnya, tapi dia hanya bermodalkan kejujuran, tidak punya uang, Mas. Begitu tes tidak terbuka, tesnya tertutup lagi. Sekarang tes diumumkan 2 minggu yang akan datang, tidak tahu benar salahnya di mana, sekarang tidak terbuka. Tiba-tiba dicoret gagal, tidak lolos. Ya. Karena ada kejadian juga Pak Ketua. Padahal ini pendukungnya terbesar. Ini tidak sudah ada kejadian Pak Ketua di Wonorejo. Iya, kejadian ini kejadian di banyak tempat, Mas. Mungkin di daerah Anda kali ini, tapi di daerah lain sebelumnya korban-korban demokrasi seperti ini tuh sudah puluhan, ratusan, Mas, di Indonesia ini. Lalu kenapa tidak pernah berhenti kan ini? Mendagrinya kemana? Gubernurnya masing-masing di mana? Ada apa bisa dikuatkan Pak Ketua? Apa bisa dikuatkan dengan Permendagri? Ya, sudah jelas, Mas, bahwa sudah jelas ada kok. Nah, ada Mas itu seleksi itu. Nah, ada ruang di situ. Lebih lanjut akan diatur dengan peraturan daerah. Peraturan daerah yang dimaksud ini adalah tidak boleh menyentuh sampai itu. Itu loh, Mas. Enggak. Kayaknya Mas Mansur ingin juga ikut nyambung, monggo. Mas Rul, iya, ingin nyambung. Silakan. Atau yang lain barangkali ikut juga nyambung. Nih Masnya yang dari Gorontalo, ini mic-nya yang buka-buka ini, monggo, silakan. Boco ini Mas Anu sama ini dengan Mas Indrar ya. Ini Mas Rul, kemudian ini yang Mas Irwan Gorontalo, monggo silakan. Yuk. Kita tanpa moderator ya, tanpa host ya. Jadi langsung aja Anda Bapak. Silakan. Kita kembali kepada pengangkatan perangkat desa. Ayo, silakan, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau barangkali mungkin ini kebetulan ada problem yang dihadapi atau disaksikan di lingkungannya. Monggo silakan. Mas Irwan, ada yang disampaikan? Sudah. Ini yang buka mic-nya ini ada lagi Mas Rul. Monggo, jika ingin menyampaikan sesuatu. Ya, Ibu Lisa, barangkali ingin menyampaikan sesuatu, monggo. Nyimak Pak, lanjut. Oke. Ini ada Mbak Herlina, monggo.
Ini ada beberapa ini orang-orangnya Bu Lisa nih kayaknya. TPP semua ini. Enggak, silakan. Ini tentunya kalau ini ada perangkat desa, ada Mas Rul, barangkali ada yang ingin disampaikan, silakan. Sementara nyimak, Pak. Oh gitu, oke ya. Yang lain barangkali, silakan. Lanjut Pak Ketua. Pertanyaan Pak Ketua Monggo. terkait seleksi Seleksi TKDes perangkat. itu Permendagri nomor berapa? Agar saya menjadi acuan untuk mengenai terkait dengan Perda tentang tes Pilkades seleksi itu, tes tentang Pilkades itu diatur dengan Permendagri nomor 112 tahun 2014 dan Permendagri nomor 65 tahun 2017. 66 itu tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Kalau Pilkadesnya itu 65 2017. Lalu Permendagri nomor 72 tahun 2020. Jadi coba 4 itu dipadukan, dikolaborasikan, dipahami. Permendagri nomor 112 tahun 2014, Permendagri nomor 65 tahun 2017, 72 tahun 2020. Tapi 72 ini hanya persoalan COVID. Jadi PPKM. Perubahannya hanya kaitannya dengan PPKM. Lalu tambahannya adalah Permendagri nomor 66 itu tentang tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Di situ. Dan itu yang jelas diatur lebih lanjutnya di Perda. 66 tahun berapa Pak Ketua? Nah, kalau undang-undangnya yang nomor 6 tahun 2014 Thomas, kalau undang-undangnya. Hal-hal semacam ini harus dikuasai, Mas. Nah, kalau jadi perangkat desa, sudah berapa tahun jadi perangkat desa? Perangkat desa sudah 8 tahun. 8 tahun jadi perangkat desa, kok peraturan-peraturan ini belum dibaca, itu gimana? Ayo, saya marahin. Tidak apa-apa dimarahin. Sering dibaca Pak Ketua, tapi lupa. Tapi sama bininya nggak lupa toh. Dilanjut Pak Ketua. Oke, baik. Terima kasih informasinya. Iya. Silakan yang lain. Yuk. Manfaatkan waktu kita sampai dengan on time, sampai dengan 15.00. Jadi masih ada 36 menit. Yuk. Ini webinar yang modelnya Pusbintek Palira memang lebih banyak ngajak diskusi. Sangat beda dengan webinar yang kalian ikuti selama ini di banyak institusi yang menyelenggarakan fintech. Kalian lebih banyak diposisikan sebagai audiens saja, pendengar setia, mendengarkan obrolan atau wejangan dari atau materi dari pemateri-pemateri itu yang hampir tidak berada kesempatan untuk bertanya. Nah, ketika mengikuti webinarnya Pusbintek Palira, ya siap berdiskusi, jangan hanya siap mendengarkan. Sebab apa? Pembagian waktu yang kita siapkan nanti itu 50-50. 50% atau 60 menit adalah materi, penyampaian materi atau presentasi, sedangkan 50%-nya atau 60 menit berikutnya adalah diskusi. Nah, ini kalau tidak diambil peluang-peluang diskusi ini Pak oleh
peserta, oleh sampean-sampean semua, ya cenderung saya ngomongnya hanya ngisi waktu seperti ini. Kalau tuh ada nilai-nilai ilmunya terkait dengan materi ini, maka munculnya adalah gradual sebagai tambahan-tambahan yang tadi belum terjelaskan, gitu aja. Saya akan lebih enak kalau penjelasan saya itu muncul karena tantangan dari pertanyaan Anda. Bahkan sesekali cobalah saya itu dikasih pertanyaan yang tidak bisa jawab gitu, kan lebih enak. Biar nanti jadi PR saya. Ya. Ini, ayo. Nah, kemudian cara saya membedahnya, mengupasnya, tidak seluruhnya berdasarkan regulasinya, tetapi juga berdasarkan keilmuannya atau akademisinya, dan yang ketiga adalah berdasarkan pengalaman. Ketiganya inilah yang saya ramu. Sehingga apa yang saya sampaikan beda dengan materi yang lain di lembaga yang lain ketika webinar-webinar itu, ya memang karena bahan bakunya yang berbeda. Kita mengemas dari 3, tapi mungkin yang lain entah mengemasnya dari berapa bahan bakunya. Saya tidak mau mengatakan. Dari sekian yang saya juga ikuti, ini kan kita diperintahkan supaya jadi pendengar setia. Nah, kalau webinar macam ini ngapain kan gitu. Itu. Enggak, silakan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan atau ingin yang dikonfrontirkan pada saya terhadap apa yang saya jelaskan. Tak apa-apa. Beda pendapat dengan saya pun itu biasa-biasa aja. Oh enggak, ya. Silakan. Iman loh. Mungkin yang baru datang tadi, itu materinya atau daftar hadirnya belum saya belum daftar hadirnya ya. Oh ya. Biar Mas Romi senang karena untuk sertifikat. Sedangkan untuk materinya hanya di rumput itu biasanya kalau datang tidak melihat yang sudah di chatting yang sebelumnya. Saya kira mulai. Silakan. Mungkin ada yang ingin disampaikan? Saya mau lanjut Pak Ketua. Close. Iya, lanjut, Pak Ketua. Mau saya lanjut berarti hanya saya harus lanjut. menjelaskan. Ini ada pertanyaan urgent Pak Ketua ya, terkait dengan pengangkatan perangkat desa. Desa sebelah, desa tetangga saya. Iya, terus gimana pertanyaannya? Nah, kebetulan di desa sebelah saya perangkatnya tinggal 3. Yang pertama karena meninggal karena kena COVID, yang kedua karena tersangkut hukum diberhentikan. Terus pada saat ini kepala desanya masih jabatannya PLT. Apakah, pertanyaan kami, apakah boleh mengangkat perangkat desa dengan SK PLT? PLT apa PJ, Mas? PLT. Berarti kades aslinya sekarang ini ikut mencalonkan begitu? Karena kasus hukum. Karena kasus hukum, Pak Ketua. Oh, karena kasus hukum. Belum inkrah. Oh, belum inkrah. Karena masih banding jaksanya. Sementara untuk perangkat desanya yang tadi juga kena kasus hukum dan belum inkrah. Ya. Oke. Yang satu karena COVID. Yang satu karena COVID meninggal. Oke. Yang karena COVID itu yang baik. Saudara sekalian, ini juga apa itu
yang harus dipecahkan saat persoalan ini. Di dalam Undang-Undang Nomor 6 maupun di PP 43 tahun 2014 yang memiliki tugas, kewenangan, hak, kewajiban sama dengan kepala desa definitif adalah PJ. Sedangkan yang selain PJ itu memiliki tugas sebagai kepala desa. Kenapa? Hanya menjalankan tugasnya. Nah, ternyata tugas itu justru itu lebih tinggi posisinya dibandingkan dengan kewenangan. Anda coba baca terkait dengan kepala desa. Dalam menjalankan tugas, kepala desa berwenang. Dalam menjalankan tugas, kepala desa berhak. Artinya, kewenangan hak itu adalah bagian daripada tugas. Kita harus mengembalikan pada susunan atau diksi atau deskripsi susunan kalimat yang ada di undang-undang. Bisa dilihat pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 6. Nah, PLT itu menjalankan tugas, berarti di dalamnya ini ada kewenangan, ada kewajiban, ada hak. Ini sebab apa? Salahnya loh ya ini. Sebab itu bahasanya itu PLT loh, pelaksana tugas. Tidak ada PLW, pelaksana wewenang. Oke. Ini bukan bermain, tapi kita harus membedah persoalan ini yang sampai hari ini nampaknya luput dari pencermatan banyak pihak. Ketika di sana muncul ada aturan bahwasanya dalam hal kepala desa dinyatakan sebagai terpidana atau tersangka, maka sekretaris desa menjalankan tugas kepala desa. Iya kan Mas? Bahasanya kan seperti itu. Mas Saningwar, Poco. Nah, karena bahasanya seperti ini, sementara pada di pasal 26 dengan sekian ayat itu mulai ayat 1 sampai 4 tentang dalam melaksanakan tugas kepala desa berkewajiban dalam melaksanakan ayat berikutnya kepala desa dalam melaksanakan tugas kepala desa berwenang dalam melaksanakan tugas kepala desa dilarang dan sebagainya itu semuanya itu berarti dalam rangka menjalankan tugas. Jika PLT itu jelas sekali akronim dari pelaksana tugas dan kebetulan pada saat kepala desa ini mendapatkan persoalan pidana ini adalah sekretaris bisa menjalankan tugas. Di dalamnya tugas itu ternyata ada wewenang, tanggung jawab, kewajiban, larangan dan sebagainya. Maka seorang PLT memiliki kewenangan pula untuk dalam menjalankan tugasnya tadi berarti apa? Berwenang bisa untuk mengisi perangkat desa tadi. Karena kepala desa memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Sementara PLT itu pelaksana tugas. Nah, tugasnya apa saja? Tugasnya antara lain adalah kewenangan ini, kewajiban ini, dan sebagainya. Ayo diurut itu bahasa ini. Kalau itu ternyata tidak demikian yang dimaksud oleh sang pembuat undang-undangnya, perumusnya, tapi naskah autentiknya adalah seperti itu bunyinya di Undang-Undang Nomor 6 maupun PP 43. Dengan demikian,
undang-undang itu tidak salah karena itu yang sudah ditandatangani dan diundangkan. Nah, kalau toh ternyata ini maknanya itu seperti itu menurut kajian bahasa, bukan tafsir ya ini ya, bukan interpretasi, tapi ini jelas kalau dari dimensi bahasa itu maknanya seperti ini, maka PLT juga punya kewenangan atau dapat mengisi kekosongan perangkat desa. Kenapa? Ada kaitannya dengan hanya 2 bulan jedanya itu harus terisi. Jadi meskipun itu PLT atau PJ sama saja. Sama saja. Yang tidak boleh adalah untuk melaksanakan seperti pengisian itu tadi adalah PLH dan YMT. Kok ada PLH, YMT, apa bedanya, Pak? Saudara sekalian, di dalam pelimpahan kewenangan di desa, dan sebenarnya ini ada juga bisa di instansi yang lain, itu berdasarkan peraturan Kepala Andre dan berdasarkan itu ini Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada 4 pelimpahan kewenangan jabatan yang merupakan pelimpahan kewenangan itu: PJ, PLT, PLH, dan YMT. PJ apabila kosong dan dia akan menjabat sampai dengan dilantiknya pejabat definitif baru. Ini sebenarnya berlaku untuk yang manapun ini ya, tidak hanya kades. Cuma kita bicara kades berarti contohnya kalau ada kades meninggal atau habis masa jabatan tapi belum ada pilkades, nah itu PJ. Tapi kalau kena perkara maka PLT. Kalau ditinggal mencalonkan maka PLT. Tuh. Nah, kemudian ada PLH. PLT tadi ini adalah apabila terjadi kekosongan ini itu sudah jelas lebih dari 7 hari. Kalau PLH itu apabila kekosongannya itu tidak lebih dari 7 hari. Ya. Saya ulang ya. PJ tadi sudah benar. PLT ini karena sesuatu hal ada akibat tertentu yang memang sudah diatur oleh undang-undang, maka ini yang melaksanakan tugas di antaranya ya. Dan itu jelas dalam kurun waktu yang batasnya adalah apabila seperti kalau pilkades berarti sampai dengan pilkades selesai. Kalau perkara berarti sampai inkrah. Nah, apabila kepala desa ini izin cuti atau meninggalkan tugas, bukan karena pasal-pasal, tapi karena memang sengaja meninggalkan tugas, dan lebih dari 7 hari meninggalkan tugas, maka kepala desa ini menunjuk PLH. Contohnya ditinggal berangkat haji atau ibadah haji 40 hari itu ya. Namanya bukan PLT tapi PLH. Tapi kalau kepala desanya anak
intek 4 hari. Namanya tidak PLH, tapi YMT. YMT. Nah, PLT, PLH, dan YMT ini serendah-rendahnya adalah jabatan setingkat di bawahnya. Berarti tiga-tiganya sebenarnya sistem posisinya beda. Gitu loh. Nah, apabila sekarang ini sekdesnya juga menjadi PLT, lalu ada kekosongan lagi. Contoh mungkin ya, ada kades dengan sekdesnya juga ikut mencalonkan kepala desa. Kan bingung itu. Kasih pemerintahan menjadi PLT-nya sekdes, tapi juga PLT-nya kepala desa. Dan ketika terjadi semacam ini double menjadi 3 jabatan ini sebenarnya tidak lazim. Maka peraturan daerah harus memuat kasus ini menjadi atau poin ini dalam pasal di perdanya supaya ada landasan hukumnya. Bagaimana jika terjadi kepala desa definitif dan juga kades sekdesnya ini sama-sama ikut pilkades. Siapa yang PLT-nya kades dan siapa nanti PLT-nya sekdes? Tidak mungkin kalau dijabat satu orang. Tidak efektif caranya itu. Nah, karena perlunya efektivitas pekerjaan, efisiensi, dan sebagainya, maka Pak, ini harus dimunculkan pasal tersendiri. Apakah bisa terbukti? Mungkin terjadi? Oh, sangat mungkin. Dan sudah terjadi. Tidak dianti. Nah, saya sekian perda-perda tentang pilkada saya membacanya, ini nampaknya pasal itu tadi lolos dari perhatian daripada orang-orang DPR di daerah itu maupun bupatinya. Sehingga yang terjadi adalah banyak hal-hal yang justru menjadi blunder. Akhirnya ngawur, itu aja. Ada yang, wah ini DPJ pakai PLT-nya orang kecamatan, salah, tidak boleh. Tidak ada rujukannya kok. Mimpinya ngurusnya sih tidak apa-apa, tapi kalau menandatangani dokumen-dokumennya ini loh yang tidak sah nanti. Ini yang harus diperhatikan. Jangan sampai masyarakat dirugikan karena ada dokumen yang bertanda tangan, tapi di bawah sana ternyata dipersoalkan pihak lain, dan itu akhirnya tuh menjadi masalah di pengadilan, kemudian digugat, ternyata kalah hanya karena apa? Ditandatangani oleh orang jabatan yang tidak jelas keabsahannya, gitu. Itu Mas Pucu tadi ya. Jadi boleh. Itu. Jika tempo hari ada orang berpikir, oh nggak bisa, itu yang menunggu kades baru, menunggu kadesan, nggak bisa begitu. Termasuk ada juga gitu loh Mas. Apakah boleh ini PLT ini mencairkan anggaran ini, sementara kadesnya ini berangkat haji atau kadesnya kebetulan ada kena masalah dan sebagainya? Boleh Mas. Wah ini apabila kadesnya kebetulan juga ikut nyalon. Nah mulai dari tetapkan calon dia itu berarti dapat cuti sampai 2 bulan. Apakah boleh mencairkan anggarannya? Ya boleh. Ada enggak boleh itu harus nunggu nunggu itu pilkadanya nggak jalan nanti. Maka harus dikembalikan kepada apa? Lihat di pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 atau di pasal ada di PP 42-nya 43 juga ada bahwa terkait itu apabila tentang kekosongan dan pemberhentian, pengangkatan dan pemberhentian atau kekosongan lalu adanya sekretaris yang menjalankan tugas itu bisa dilihat pada Permendagri nomor 66 pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Dalam hal
kepala desa kena perkara, maka sekretaris desa menjalankan tugas kepala desa sampai dengan ditetapkannya atau berketetapan hukum tetap pengadilan. Itu. Nah, terkait dengan ini, maka harus kembali kata di situ menjalankan tugas. Kata menjalankan tugas ternyata dalam bahasa di Undang-Undang Nomor 6 menjalankan tugas yang mengatur tentang yang dimunculkan hanya PJ di situ di Permendagri Nomor 66 dalam bahwa kok PJ sebenarnya di Undang Nomor 6 itu di pasal 40 berapa itu 40 itu terkait dengan apabila kepala desa munculnya PJ itu PJ memiliki kewenangan tugas kewenangan sama sebagaimana yang diatur dalam sebagaimana pasal 26. Kemudian yang PLT ini tadi itu di Permendagri Nomor 66 itu bahasanya menjalankan tugas. Ternyata menjalankan tugas di Undang-Undang Nomor 6 itu tugas itu di dalamnya ada kewenangan, ada kewajiban, ada hak. Artinya bahwa seorang PLT itu memiliki kewenangan, memiliki hak yang sama sebagaimana yang dimiliki oleh kepala desa definitif. Saya ingin juga lihatkan atau bacakan dari bunyi itu ya, bunyi pasal tersebut ini. Jika kita melihat di di Undang-Undang Nomor 6 jika itu menjalankan tugas PLT itu menjalankan tugas. Nah, di pasal tadi benar ya, menurut saya pasal 26 tadi. Insya Allah benar. Alhamdulillah. Ini saya kebetulan membaca kepala desa. Pasal 26. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan dan pembinaan masyarakatan desa dan pakai ada dan lagi dannya satu ya. Dan pemberdayaan masyarakat. Nah, itu pasal 26 ayat 1. Ayat 2-nya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, kepala desa berwenang. Nah, kewenangannya di sini ada 1 memimpin penyelenggaraan pemerintahan, itu A, B mengangkat dan pemberhentian perangkat desa. Berarti apa? Seorang PLT pelaksana tugas kepala desa berarti juga memiliki kewenangan dalam menjalankan tugasnya. Ini jawabannya. Baca pasal 26 Undang-Undang. Itu di Permendagrinya adalah di Permendagri 66. Kemudian di Permendagri 66 itu termasuk PJ sampai ada PJ ketika meninggal dan sebagainya ada di situ 66. Oke, saudara sekalian, terutama di Mas Poco atau yang lain juga bisa menjadi satu referensi ini, masalah ini. Ayo, manfaatkan waktu. Kita masih ada waktu 11 menit, yuk. Nah, inilah saudara sekalian, mungkin selama ini jadi perdebatan, ternyata begitu kita bedah dari dimensi bahasanya, ternyata selama ini yang dipahami banyak orang adalah salah. PLT itu tidak punya kewenangan, itu nunggu kepala desa baru, nunggu kepala desa dilantik, itu salah ternyata. Yang tidak boleh itu kan PLH sama itu YMT, karena apa? Itu jelas ya hitungannya gitu loh. Dan proses itu yang jelas dibutuhkan waktu lama, nggak mungkin itu. Nih. Jadi pelaksana harian dengan pelaksana tugas itu beda loh ya. Nih. Oke.
Silakan. Masih ada waktu 10 menit. Ini video ini live masalahnya. Monggo. Saudara sekalian. Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Nah, sekali lagi bahwa webinar dengan Posbintek Walira siap-siaplah untuk memberikan komentar atau bahkan juga mengkonfrontir dengan penjelasan saya sehingga menjadi diskusi yang dinamis. Diskusi yang dinamis. Jadi bedakan bahwa pola yang kita kembangkan di Posbintek Walira dengan webinar-webinar yang dijalankan oleh lembaga-lembaga lain. Walira lebih menghargai peserta dengan apa, memberi leluasa untuk bertanya atau bahkan berpendapat atau bahkan juga kontroversi atau mengkonfrontir atau melawan atau enggak sepakat berdua dengan narasumber. Jadi, kita siap. Oke. Ini tentang perangkat desa ini kita sengaja kita bagi 3 seri. Mulai pengangkatan tersendiri, mutasi tersendiri, kemudian pemberhentian tersendiri. Kenapa demikian? Karena terhadap satu kerangka besar perangkat desa ini banyak sekali problem yang ada di daerah ini. Nah, semoga saja dari video webinar ini ketika ditonton oleh siapapun, akhirnya memahami bahwa perangkat desa itu diangkatnya ini dengan aturan tertentu, ada proses tertentu. Tidaklah dibenarkan adanya main tunjuk. Tidak dibenarkan. Tidak boleh ada main tunjuk. Apalagi dengan ada yang mengatakan balik hak prerogatif kepala desa. Yang punya hak prerogatif itu hanya presiden, gubernur saja tidak punya. Kepala desa punya kewenangan, bukan prerogatif. Jadi pendapat yang sesat ini harus diobati, ini harus diarahkan, dikembalikan. Oke, itu kewenangannya. Tetapi di dalam menjalankan kewenangan ini ada aturannya, gitu loh. Kalau kewenangan ini tidak mentaati aturan, berarti menjadi bukan kewenangan lagi, melainkan kesewenang-wenangan, dan itu yang tidak boleh. Yes. Ini pengangkatan. Nah, yang kedua, bahwa di dalam pengangkatan ini itu personal. Tidak ada masalah, itu tidak ada. Kenapa? Loh, berhentinya berbeda-beda. Begitu juga begitu nanti ketika di SK-kan juga tidak ada SK massal. SK yang diberikan pada yang bersangkutan itu hanya sendiri-sendiri. Di dalam SK pengangkatan juga demikian. Tidak ada dalam tata naskah dinasnya itu adanya mendapat mulai tahun ini sampai ini. Tidak ada, itu periodisasi, tidak boleh. Masa jabatan perangkat desa itu sudah diatur di Undang-Undang nomor 6. Maka SK pengangkatan itu tidak perlu ada diktum yang mendeskripsikan tentang masa jabatan. Sama seperti kita analog misalnya SK-nya tidak ada menyebut pensiun sampai tahun sekian pensiun umurnya, tidak ada. Kenapa? Aturan tentang pensiun itu juga diatur di Undang-Undang nomor 5.
Maka SK nggak perlu ada itu. Kalau ada tata naskah dinas, naskah keputusan kepala desa dan pengangkatan memunculkan diangkat mulai dari itu menandakan bahasanya periodisasi. Nah, periodisasi itu ini jelas sekali perangkat desa itu bukan periode. Tidak ada klausul hukum tentang perangkat desa diangkat itu dengan cara periodisasi. Yang ada adalah BPD, kepala desa itu periode, LKD, masa bakti, periode tahun ini sampai ini. Tapi kalau perangkat desa itu identik dengan atau analognya itu adalah analog ke PNS, ASN, ada pensiun di usia tertentu, sebagaimana diatur undang-undang begitu. Maka juga tidak ada pengangkatan atau SK pengangkatan ternyata setiap tahun diperbarui. Ini konyol banget itu. Kemarin baru saya dengar di kawasan Sumatera. Ya dekatnya Bulisa tapi agak jauh dari Riau. Di wilayah Jambi itu ada. Sudah menjadi adat sampai hari ini. Kalau kepala desa baru nanti SK-nya diperbarui. Kalau perangkat desanya, saya katakan ini aturan mana? Itu kan aturan petunjuk dari kecamatan nggak begitu, kabupatennya begitu. Ini kan juga konyol banget. Akhirnya kan perangkat desa seperti tenaga kontrak tiap tahun. Kalau oke ya diteruskan, kalau enggak, nah ini kan konyol banget. Kasihan apa? Desa yang dirugikan. Ternyata saya baca perangkat desa yang menanyakan saya tentang itu tadi, ya Thomas, jika Anda khawatir mau diberhentikan, apa yang Anda lakukan? Saya yakin salah satunya adalah apa? Dokumen-dokumen yang menjadi tugas Anda pasti akan Anda hancurkan lebih dulu. Iya Pak, benar kan? Ini baru masalah file dokumen. Akibatnya ya desa ketika kades baru kemudian buat perangkat desa baru yang lain yang lama dihentikan, maka desa itu akan bisa baru desa dari nol kembali. Kalau sudah demikian apa? Rugi 6 tahun mendanai para perangkat desa itu ternyata sudah mulai pandai, sekarang berhenti. Desa kembali kepada nol, rugi masyarakat. Sudah kembali ke nol, dokumen-dokumen desa hilang, bahkan inventaris desa hilang, bahkan sampai apa? Aset desa hilang. Inilah kenapa perangkat desa itu menggunakan pola masa jabatan itu tidak periode tapi berdasarkan usia. Untuk apa salah satunya? Menyelamatkan desa. Kalau ada yang berpendapat bahasanya bahwa pintu ganti kades ganti itu kerajaan, itu pembaruan itu. Ini pikiran yang tidak hanya dangkal, tapi itu adalah pola pikir yang sesat, menyesatkan rakyat desa. Ini. Oke, baik. Terima kasih saudara sekalian. Itu sebagai sekalian sebagai closing statement saya bahwa perangkat desa jangan diproses dengan cara yang salah. Agar desa dengan pembangunan yang berkelanjutan itu bisa terlaksana dengan lancar dan normal. Terima kasih. Sampai ketemu pada seri berikutnya. Insya Allah kita akan ketemu pada seri yang ke-18 nanti. Akan mengupas tentang peta jalan mutasi perangkat desa. Kurang lebih mohon maaf. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Live stream-nya dihentikan, Mas. Rekodnya